Mahal dikit protes. Beli es buah doang bawel banget. Gak mampu ya minggat aja. Jangan ganggu gue ngitung duit. Gue di bawah, di kedai kecil viral ini. Udah 2 tahun beli es lemon segar, baru hari ini gue sadar. Gue ditipu. Orang lain cuma bayar 10 ribuan. Tapi ke gue dijualnya 50 ribu. 2 gelas sama. Lo 10 ribu, gue 50 ribu. Lo pikir duit gue jatuh dari langit? Mau gue jual berapa? Suka-suka gue. Anak muda zaman sekarang tuh ya. Beli tas puluhan juta aja kuat, sama gue diributin cuma receh segini. Gak mampu? Jangan minum. Dasar kere. Pelanggan tetap dijambak, hati batu nih. Cuma gue yang jualan ini. Emang gue sengaja ngerjain lo, kenapa? Mahal? Minggat sana. Kalau jago, jangan pernah minum es buah lagi. Karena lo udah jadi nurani lo alat judi, maka hari ini juga akan gue hancurin rezeki lo sampai remuk. Beli aja tuh di sebelah, di stand pemalu yang ngomong aja gak jelas. Lu tunggu aja kagak lama mencret minum air mentah. Kita pakai lemon wangi Hainan yang segar. Ini kualitas super, ini bisa apa biji? Iya benar, dikirim langsung lewat kargo udara siang tadi. Sok elit banget lo. Sepi pengunjung, ngaku-ngaku kargo udara. Palingan juga ngambil dari tong sampah supermarket. Buat nipu orang aja. 1 gelas polos. Es lemon murni. 15.000 1 gelas. Saya direktur eksekutif dari Grup Puncak Kejayaan. Untuk minum sore di kantor besok, saya mau pesan dari tempatmu. 200 gelas es lemon segar. 200 gelas? Dari gerobak butut kayak gini doang? Besok jam 3 sore, kirim ke gedung A, kawasan teknologi. Sanggup gak? Pembayaran diterima. 3 juta rupiah. 200 gelas jus siap, tanda tangan surat jalannya. Makasih, Pak. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Pokoknya jangan sampai tumpah. 200 gelas. 3.000 yuan. Ini semua seharusnya uang gue. Kamu baru lulus, ingusan. Ngerti aturan gak sih? Ini namanya banting harga jahat. Lo ngambil jatah uang gue. Enggak kok, kakak yang itu datang sendiri buat beli. Kakak? CK, sok akrab banget lo. Klien berdasi bikin belagu? Jual 15 yuan secangkir. Lagi panen duit, berani jual mahal gitu. Minggir, jangan halangin gue nganter barang. Dia jualan jujur. Harga jelas, dasar tukang palak, masih aja bacot. Nah, ini namanya karma. Lo pikir bisa senaknya setiap hari? Sekarang iri sama anak gadis kan? Jualan jujur katanya? Bakalan gue sikat abis, kios ilegal lo ini. Pemilik kios? Ada laporan resmi warga. Yang melaporkan kios ini sudah lama beroperasi tanpa izin. Dan diduga menjual jus dari buah busuk. Tolong segera hentikan semua kegiatan jual beli. Mundur. Kami akan lakukan pemeriksaan menyeluruh. Pak, saya nggak gitu. Buah saya semuanya masih segar. Dikupasnya tadi pagi. Waduh, kan udah gue bilang. Harga murah ada aja akal-akalannya. Buktikan aja tuh mata kalian. Kios tipu-tipu kena segel. Jual buah busuk. Hari ini, kamu plus kios ini pasti masuk sel. Sorry, Kak Lin. Petugas keamanan blok pasar udah ngepung kiosku. Mereka mau nyegel kiosku. Mana tuh si direktur sampah lo itu? Datang sini kalau berani. Dewa pun tak takut. Kios jelek ini harus tetap kena segel hari ini juga. Sampaikan ke Wang Yufeng. Aku sampai 3 menit lagi. Aku bakal bikin dia bayar semuanya dengan sangat menyakitkan. Siapa bilang ini usaha tanpa izin? Ngapain pelanggan ikut campur urusan beginian? Ini urusan petugas. Dia cuma punya kalian. Nggak jelas izinnya. Pak, tolong jangan halangi kami menjalankan tugas. Tanpa izin, kami bubarkan. Xiao, jangan takut. Ambil map binder biru itu. Yang kemarin kita urus bareng-bareng di laci bawah. Halaman pertama, surat izin usaha perorangan. Halaman kedua, surat izin operasional mikro kuliner. Halaman ketiga, sertifikat kesehatannya. Kemarin jam 3 siang. Hasil lab baru keluar. Hal 4, catatan stok. Buah segar dan bukti pengiriman dari pasar. Setiap buah, bahkan 1 butir lemon pun, jelas runut asalnya. Silakan kalau petugas mau melakukan uji sampel lab kapan saja. Mana mungkin? Kemarin dia itu bahkan belum punya surat kesehatan. Wang Yufeng, materi laporan identitas resmi ini, nomor telepon yang tertera. Ini punyamu kan? Ah, saya cuma berniat baik. Saya lihat lapaknya terlalu amburadul. Jadi saya kasih tahu kalian biar dicek. Lapak Xiao itu. Jangan tentu saja tidak ada. Bedanya setiap hari. Dilap alkohol sampai 3 kali.
Ini jelas memfitnah dan tuduhan jahat. Tujuannya mengacaukan bisnis pedagang yang jujur. Perempuan ini sungguh kejam. Dia sendiri yang nipu orang. Sekarang ingin menghancurkan gadis jujur yang cari makan. Setelah kami periksa langsung, lapak ini lengkap perizinannya. Buahnya segar, dan standar kebersihannya sangat terjaga. Isi laporan ini terbukti palsu. Baguslah, sekalian periksa punyamu. Mana sertifikat kesehatanmu? Coba tunjukkan. Serta catatan stok harian hari ini juga. Itu surat kesehatan saya ketinggalan di rumah. Di sistem kami, tidak ada riwayat pembaruan datamu. Surat kesehatanmu sudah hangus setengah tahun lalu. Terus, tong putih besar yang kamu sembunyikan di bawah itu, isinya bubuk apa sih, hah? Ini es lemon segar, 2 gelas. Total 30 yuan. Oh, cuma karena jualan buah segar? Cuma karena murah? Gue sumpah mati-matian lawan kalian. Sampai kalian semua gulung tikar. Gue, Wang Yufeng, bukan perempuan. Toh, kalau udah di blender, dicampur es batu, siapa yang bisa bedain? Ayo semua, beli. Cuma 9,9 yuan. Lebih murah dari air mineral. Bisa refill sepuasnya. Dijamin, nggak bakal rugi, nggak bakal ketipu. Cuma 9,9 yuan dan bisa refill sepuasnya? Gimana kalau kita lihat aja sebelah sana, sama-sama es lemon teh juga. Kak Lin, semuanya pada keseberang. Kita turunin harga juga. Nggak, Kak, buah-buah segar ini. Hari ini harus laku, besok busuk. Modal besar, tak bisa lawan 9,9 yuan. Betul nggak, Kak? Sama saya nggak boleh. Tapi Kak Lin, sehari kita bisa rugi sampai ratusan yuan. Dia jual 9,9 yuan, itu semua pakai buah boluk yang udah dikupasin. Dan bubuk lemak dengan logam berat melebihi harga. Supaya tak bangkrut, terpaksa beli bahan murah. Merek dan reputasimu akan hancur total. Uang palsu melalui ahli itu cuma sementara. Kamu harus percaya, orang yang nggak punya etika, cepat atau lambat akan menuai akibatnya. Kamu fokus aja terus potong buah, jaga integritasmu. Yang nggak laku hari ini, aku borong semua dengan harga normal. Baik, aku tak menyerah. Tak pakai buah bolu. Perutku sakit banget. Bos, teh kamu ini. Pakai apa sih isinya? Dasar gerombolan peminta-minta modal cekak. Cuma sanggup bayar 9,9 yuan, maunya minum jus buah beneran? Minum aja tuh limbah air sakarin bikinan gue. Sampai mencret. Rasain. Sakit perut? Salah sendiri lambung lu lemah. Biar lo jumawa dulu 3 hari ini. Makin tinggi lo naik, makin remuk tulang lo pas jatuh nanti. Bos, ini teh kenapa rasanya? Bau plastik minyak gini, lidah gue langsung mati rasa. Ambil duitnya, tutup mulut lo. Jangan nongol lagi di sini. Pergi. Hauzi, tante nggak pernah jahat sama kamu. Dia bikin usaha tante bangkrut. Kasih dia pelajaran yang sesungguhnya. Habisi dia. Paling bagus bikin dia langsung tutup selamanya. Ngerti, serahin ke gue. Hari ini, kalau nggak gue babat habis dia, gue lepas marga Wang. 1 es kacang. Aduh, beracun. Ini warung jualan teh racun. Perut gue kayak mau putus. Semuanya, lihat nih. Ini warung setan jual racun. Dan Saya tidak. Teh saya segar. Tak ada masalah. kalau nggak ada masalah, kenapa gue bisa kayak gini? Lu denger ya? Bayar 80 juta, atau tak selesai. Lapak jelek lu ini harus gue hancurin hari ini juga. Dari dulu udah dibilang, barangnya pasti nggak bersih. Cepetan lapor polisi. Tutup lapak dia. Bagus. Ayo lapor polisi. Sekalian kita cek. Tentang uang yang baru saja kamu terima. Ada urusan apa? Amplop uangnya. Masih ada di saku kamu, kan? Dia mukul. Orang kantoran sok ganteng anyai rakyat kecil. Huf, keponakan keracunan, kalian malah hajar. Keponakan? Oh, ternyata komplotan keluarga sendiri. Ini MAH terencana. Omong kosong lo. Jangan asal sebut amplop buat nakut-nakutin orang. Mana buktinya? Coba keluarin, tunjukin ke semuanya. Nggak bisa tunjukin bukti? Hari ini ganti rugi 80 juta ini. Kami nggak ngurangin sepeser pun. Kak Lin, nggak ada yang racunin. Aku beneran nggak ngapa-ngapain. Gue nggak bakal ngasih. Biar kuasa hukum gue yang beresin sama lo.
Fitnah keji. Pemerasan komersial 80 juta. Udah cukup buat bikin lo masuk daftar hitam kredit. Sampai susah nyari kerjaan. Tante, udahlah. Aku kan masih harus cari kerja. Takut apaan? Pengacara lo datang, lapak langsung disegel. Pak, tolong adilin kami. Ini Stan racun. Dia pakai buah busuk bikin teh, keponakan saya muntah sampai berbusa. Nggak mau tanggung jawab, malah nakutin kita pakai pengacara. Berdiri ngomong baik-baik. Siapa yang keracunan? Kemarin baru aja kami periksa, perizinan dan bahan bakunya semua oke. Kenapa tiba-tiba hari ini bisa keracunan? Depan doang pamer buah bagus, diam-diam masukin racun. Harus segera diputus listrik dan airnya. Nggak boleh dibiarin ngeracunin orang lain lagi. Pak, saya saksi mata. Dua orang ini punya hubungan keluarga. Omong kosong. Dia sekongkol sama lo? Ini soal nyawa. Putusin dulu listrik dan airnya. Sita sumber racunnya. Apapun alasannya, kasus keamanan pangan sudah parah. Gerai Suji kita tutup sementara operasionalnya. Cih, gue udah duga, mana mungkin isinya pil buah segar. Ternyata emang pakai racun, mana uang balik. Gadis muda berwajah manis, tapi hatinya sehitam ini. Hampir aja kita mati kena racun lo. Nah, tuh lihat semua. Itu akibatnya kalau kalian cari murahan. Masih mending Wangji, merek legend, terpercaya. Ayo yang mau beli. 9.900 perak all you can drink cuy. Jaminan anti mual-mual. Kalau mau segel dan investigasi, bukannya seharusnya adil ya, Pak? Periksa dua-duanya sekalian. Haha, silakan. Gue jujur nggak takut diusut. Kalian boleh ambil sampel sesuka hati. Semua bahan di sini bahan nomor 1. Pasti diperiksa. Kelapak sebelah juga, ambil sampelnya. Warna cairannya nggak normal, ini harus dibawa ke lab. Buat analisis spektrum. Hasilnya keluar 3 hari lagi. 3 hari ya 3 hari. Gue tungguin, Pak. Ganti dulu 80 juta keponakan untuk kasus keracunan. Wang Yufeng, gue bakal bikin lo bayar. Dengan harga termahal. Gaya lo sok misterius segala. Layar item doang. Bukan berarti lo nggak ngeracunin orang. Kalau lo jago, sekarang juga. Munculin buktinya sini. Katanya butuh 3 hari buat hasil lab. Sekarang gak usah lagi. Sekarang, biar semua orang di jalan ini lihat. Gimana racun seharga 9.900 perak ini dibuatnya. Lihat, dasar miskin. 9.900 aja ngarep buah. Minum air gula sakarin plus racun nyonya. Habis itu mencret, salah sendiri pencernaan lo lemah. Buah busuk. Perasa non-pangan. Gue baru aja bayar 3 gelas. Apa sebenarnya yang lo masukin ke teh ini? Semuanya lihat jelas. Ini ada hebat, ini racun, cuma minum. Suruh tanda tangan surat kompensasi dan terima denda maksimal. Pemerasan bisnis, pencemaran nama baik. Bersiaplah nerima. Surat tuntutan dari grup Puncak Kejayaan. Seumur hidup lo nggak bersih. Bukan salahku bang. Itu, dia. Membagiku yang suruh. Dia kasih aku 2 juta buat pura-pura keracunan. Buat nipu stand seberang. Amplop duitnya masih ada di aku. Semua atas perintah dia. Dasar lo nggak tahu terima kasih. Lo jual gue? Merekrut orang untuk jebakan jahat dengan sengaja. Sita seluruh keuntungan ilegal. Denda 500 juta. Cabut izin usaha permanen. Pindah malam ini juga. Maaf ya, bos kecil. Kami tadi salah sangka sama kamu. Saya mau 5 es buah segar asli. Saya bayar penuh. Saya pesan 10 gelas. Mulai sekarang, sepanjang jalan ini. Kami cuma bakal beli minuman di tempat kalian. Kak Lin, terima kasih ya.
Gue gak akan biarin lo lepas dari ini. Denda 500.000, ditambah puluhan pelanggan itu. Tiap hari datang nagih ganti rugi. Mobil dan toko gue, semuanya. Ikut kena sita karena ulah lo. Lau Liu, cari akal dong. Pinjam duit sana. Pinjam ke saudara buat bayar denda. Mau masuk daftar hitam? Pinjam duit? Keponakan lo udah ngadu habis-habisan. Semua saudara udah tahu lo yang racunin orang. Siapa juga yang berani minjemin kita uang sekarang? Surat cerai udah ku tanda tangan. Anak ku bawa, ku ganti nama belakangnya. Perempuan kejam. Tanggung sendiri utang puluhan juta. Mati aja lo. Gue gak mau cerai. Semua ini gue lakukan demi keluarga ini. Jangan barang sini. Uang deposit lo udah gue pakai buat nutup tunggakan sewa bulan lalu. Bawa pergi rongsokan lo dan pergi dari rumah gue dalam 5 menit. Nyonya Wang Yufeng. Semua properti dan kendaraan Anda disita paksa sesuai hukum. Ini surat serah terima aset terakhir. Silakan tanda tangan. Beri saya beberapa hari. Pasti bisa pinjam uang bayar denda. Maaf, kami hanya bertugas sesuai prosedur. Seluruh rekening bank Anda telah dibekukan. Anda sudah masuk dalam daftar hitam orang yang lalai membayar utang. Mohon patuhi hukum dan bekerja samalah dengan kami. Kak, pinjam 1.000 dong. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Direktur Lin, Kak Lin. Aku salah. Aku salah. Nusuk teman sendiri. Nggak seharusnya aku meracuni dan menjebak kalian. Pinjam uang, jadi budak pun rela. Aku akan pergi ke Suji, cuci piring, bersihin toilet. Asal dikasih makan, aku kepepet. Kredibilitasmu di dalam peta bisnisku nilainya 0 besar. Kamu bahkan gak pantas untuk muncul di dalam pandanganku. Denda 500.000 dan utangmu. Baru saja sudah dilunasi oleh grup Harmoni Makmur kami. Ini tanda terimanya. Bos Hao, kenapa mau bantu aku? Bos Sao sudah melihat rekaman video dirimu. Tuang kimia berbahaya ke tong teh. Beliau menilai, demi uang, kamu tidak punya garis bawah sedikit pun. Inilah talenta yang sangat dibutuhkan oleh Harmoni Makmur. Dunia bisnis itu adalah medan perang. Grup kami membutuhkan sebilah pisau yang cukup kejam dan tajam untuk merobek habis benteng pertahanan pasar minuman buah murni. Bos Sao tertarik pada caramu yang menghalalkan segala cara. Bos Sao akan membuka toko waralaba terbesar dan termewah. Tepat di seberang pusat bisnis ini. Kamu ditunjuk jadi kepala tokonya, dan tugasmu cuma satu. Gunakan semua taktik bisnis yang ada. Hancurkan Lin Yu dan Su Xiao Xiao. Sampai ke akar-akarnya. Kak Lin tanpa dana puncak kejayaan. Aku benar-benar nggak berani mimpi bisa buka toko segede ini. Ini hasil dari mempertahankan prinsipmu sendiri. Ingat, mau cuma satu kedai atau buka cabang. Pakai selalu sari buah segar. Wah, Bos Su, Direktur Lin, lama tak jumpa ya. Selamat ya atas pembukaannya. Kupikir aku tamat. Di belakangku ada banyak modal. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Apa itu serangan yang benar-benar menghancurkan. Gratis. Kedai besar 3 lantai di seberang sana. Hari ini gratis semua. Buat apa beli teh mahal-mahal? Teh buah andalan kami. Rasanya persis sama. Hari ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Sebulan ke depan, cukup 3 yuan saja segelasnya. Kak Lin, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? 3 yuan aja bahkan gak cukup buat biaya gelas dan sedotannya. Ini bakar uang buat habisin kita. Subsidi kapitalis. Dalang di belakangnya mau monopoli pasar dengan bakar uang segunung. Buat menggerus habis merek yang pakai bahan alami seperti kita. Direktur Lin, cicipi. Ini teh level premium bikinan. Tim riset kami. Rasanya persis dengan es lemonmu. Sekaya apapun kau, lawan grup Harmoni yang tiap hari gelontorkan subsidi puluhan ribu. Rasanya sama. Rasa tiruan dari esens kimia bisa membohongi lidah, tapi tidak bisa membohongi badan.
Tutup pintunya. Hari ini kita tidak melayani publik. Menyerah, ya? Tutup saja kedaimu sekalian. Aku tahu tipu muslihat grup Harmoni. Bersiap tempur. Kak Lin, ini anggur ungu geoglasial yang kita riset selama setengah bulan. Biayanya tinggi banget, rasanya pasti habis ludahin punya mereka. Semua teh oplosan kimia itu. Begitu besok rilis, pasti kita bisa rebut lagi reputasi kita. Daftar formulasinya sudah disimpan di brankas. Mereka sekarang ada modal besar di belakangnya. Pasti akan main kotor. Selain aku dan wakil manajer Xiaoli, nggak ada yang tahu komposisinya. Udah jelas rekamannya? Direktur Lin, saya nggak ngerti maksud Anda. Saya cuma lagi motret suasana di sini. 500.000 buat beli mata-mata bisnis? Wang Yufeng berani banget keluar modal besar. Tapi, sebelum lo kirim, apa lo sempat mikir? Kalau formula ini sengaja saya taruh di sini? Kak Lin, kok mereka bisa punya anggur ungu? Namanya aja plek ketiplek sama. Halo, Bestie. Hari ini teh buah unggulan kami resmi meluncurkan. Super new product, anggur ungu. Cuma 9.900 perak. Warnanya cakep, rasanya nagih parah. Yuk, buruan mampir. Bos Su, kenapa nggak langsung jual aja tuh produk baru? Apa karena lihat teh buah kami udah launching jagoannya? Malah mau nyontek semalaman tapi gagal total? Oh, jadi Suji bajakannya. Toko seberang udah lama riset itu. Lo ngawur, itu hasil riset kami. Lo curi formula kami. Ngaku gue curi? Mana buktinya? Yang penting hari ini gue duluan yang launching. Berani jual barang sama? Kuasa hukumku akan tuntut lo curi rahasia dagang. Siap miskin. Wang Yufeng, apa lo nggak penasaran? Kenapa di formula anggur merah, buah premium segar seperti itu? Kok ada 1 gram cuka putih? Waktunya habis. Buset, ini apaan sih? Buah asli antosianin tetap ungu kemerahan. Formula palsu yang kutinggal di mejamu. Tulisannya harus ditambah sukrosa. Saat lo tega, meraciknya pakai bubuk kimia. Dan tambahin 1 gram cuka putih sesuai resep palsu itu. Warna ungu tehnya langsung berubah jadi item pekat. Semuanya, awas banget. Buah bulan itu ternyata cuma. Reaksi kimia, racun industri semua. Salam, amanah, surat mereka. Ini semua jebakannya Lin Yu. Bukan jebakannya. Kasih tahu investigasi komersial bahwa teh beracun berubah warna ini ke markas grup Harmoni Makmur. Minta penjelasan yang masuk akal. Asisten Lin. Gawat. Bos, wanita jalang Lin Yu itu menjebakku. Seluruh internet siaran langsung, teh kita jadi hitam. Cepat suruh Bos Zhao kirim tim humas untuk menanganinya. Manajer Wang. Grup Harmoni Makmur baru saja merilis pernyataan resmi. Pernyataan apa? Pernyataan itu bilang, kamu diam-diam ubah resep. Beli bahan murah, cari untung pribadi. Grup Harmoni Makmur sangat terkejut atas tindakan pribadimu ini. Telah memutuskan untuk memecatmu dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tuntut ganti rugi 10 juta atas rusaknya nama grup. Apa katamu? 10 juta? Jelas-jelas kalian yang menyuruhku memakai bubuk kimia untuk menekan biaya. Kalian menjadikanku tumbal. Kamu punya bukti? Semua faktur pembelian bubuk kimia itu atas tanda tangan pribadimu. Semua rekaman CCTV sudah kami hapus. Wang Yufeng, jadi anjing harus siap jadi tumbal, berharap nasibmu. Wang Yufeng, kamu diduga terlibat penipuan komersial berskala besar. Bahayakan publik. Ikut kami untuk penyelidikan. Direktur Lin, benar-benar taktik yang hebat. Hanya dengan resep palsu. Kau hancurkan 1 pionku, dan hampir saja menyeret harga saham grup Harmoni Makmur milikku. Bos Hao Puji, kamu juga cepat korbankan pion. Menjadikan Wang Yufeng penanggung jawab utang 10 juta itu. Strategi PRMU memang jitu. Terus terang saja, kenapa grup Puncak Kejayaan mati-matian membela Xiao itu? Biaya jus murni tinggi, tak ada untuk besar. Grup Puncak Kejayaan patok standar industri. Bukan racun kalian. Grup Harmoni Makmur monopoli terlalu lama. Bahan baku kimia murahan. Kalian seharusnya tidak usil mencaplok pasar sari buah murni. Patokan industri?
Lin Yu, kamu terlalu naif. Pasar hanya akui profit. Di rapat investasi minuman provinsi bulan depan, aku akan meluncurkan paket kemitraan super murah. Semua kimia tanpa ampas. Aku buka 10.000 toko. Selagi grup Harmoni Makmurku masih berdiri, Su Xiao Xiao bahkan tidak bisa menjual. Setetes pun seribu segar. Aku akan membuat. Investasi grup puncak kejayaan MU jatuh dan rugi total. Adapun Wang Yufeng itu, dia tidak akan lama di dalam sana. Begitu dia keluar, aku akan menjadikannya anjing gila yang lebih buas. Yang khusus mencabik-cabik kalian semua. Gue belum kalah. Bos Zhao ngasih gue kartu truf terakhir. Lin Yu, Su Xiao Xiao. Gue bakal seret kalian semua ke neraka bareng gue. Kak Lin, Wang Yufeng udah keluar. Dia ada di depan pintu kita sekarang. Masih belum pergi juga? Mau utang ganti rugi 10 jutanya dihapuskan? 10 juta? Asal gue bisa bantu bos Zhao suksesin. Acaranya minggu depan, semua utang gue lunas. Lin Yu, lo cuma bisa lindungin dia sesaat. Mana bisa lo lindungin dia selamanya? Di rapat umum investasi nanti, gue udah tahu produk andalan yang bakal kalian luncurin. Gue bakal bikin nama kalian busuk di depan media seprovinsi. Cuma sampah yang tiap saat bisa dibuang. Ngapain sok jago? Orang miskin tak takut pada yang kaya. Sampai jumpa, Direktur Lin. Jalankan rencana perangkap langit. Di hari acara nanti, gue pastiin grup Harmoni Makmur dan Wang Yufeng yang sombong itu gak bakal bisa ketawa lagi. Zat aditif spesial di dalam sini, gak berwarna dan gak berbau. Pokoknya lo harus cari cara, malam sebelum acara. Lo seludupin ini ke gudang pendinginnya Su Xiao Xiao. Tetesin satu aja ke sari buah segar murni mereka. Pas sesi icip-icip di hari H nanti, semua juri bakal langsung dilarikan ke UGD. Hahaha. Kak Lin, Wang Yufeng pasti datang buat ngelakuin sabotase. Apa kita perlu nambah satpam 24 jam? Ngapain satpam mencegah dia? Gue malah sengaja bukain pintu buat dia, bukan ngehalangin. Cuma satu cara buat lawan tumor ganas tak tahu malu itu. Biarin dia pamerin semua bukti kejahatannya sendiri. Dengan jelas dan gamblang di depan media seprovinsi. Dan di depan kamera polisi. H3 menuju acara. H3 menuju kematianmu. Tuhan berpihak padaku. Dua orang bodoh ini, pintu saja tidak dikunci rapat. Tong sari buah murni untuk Wang Yufeng itu isinya air murni biasa. Jarum suntik di tanganmu itu. Kami sudah ajukan rencana analisis komposisi. Lin Yu, aku cuma salah masuk pintu. Aku tidak lakukan apa-apa. Ini adalah penahanan ilegal. Selamat malam, Nona Wang Yufeng. Saya petugas dari kantor notaris. Sesuai hukum, notaris pengaman barang bukti TKP. Alat suntik milik Anda yang tertinggal. Serta rekaman CCTV dari 4 sudut. Zat aditif spesial yang diberikan Direktur Zhao padamu itu, termasuk kimia terlarang berlebihan. Setetes saja, bisa menyebabkan diare parah. Kamu meracuni orang di malam sebelum pameran bisnis besar. Ini sabotase usaha. Setelah akta diserahkan, tidak akan ada yang bisa melindungimu. Direktur Lin, maafkan aku. Aku dijebak, Direktur Zhao yang memaksaku. Ini semua perintah grup Harmoni Makmur. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Melepaskanmu? Bisa. Tapi di rapat umum investasi besok, kamu harus datang dan bawakan hadiah spesial untuk Direktur Zhao. Semuanya, tenang. Jangan khawatir. Acara puncak hari ini, saya jamin, akan membuat merek-merek munafik. Yang mengaku-ngaku pakai buah segar murni. Benar-benar terbongkar kedoknya di depan media seprovinsi. Apakah semuanya sudah beres? Direktur Zhao, dengan tanganku sendiri, seluruh isi tabung obat itu sudah masuk tong sari buah untuk juri. Tanpa sepengetahuan siapapun. Kerja bagus. Begitu juri minum dan muntah-muntah. Aku akan segera suruh media merilis siaran pers. Hancurkan reputasi grup puncak. Setelah ini sukses, uang yang dijanjikan padamu tidak akan kurang 1 sen pun. Pertunjukan dimulai. Dorong sari buah spesial kita ke aula utama. Selanjutnya, acara yang paling dinanti di rapat umum investasi ini. Sesi uji rasa buta. Kami akan menghadirkan 5 juri top industri. Mereka akan mencicipi minuman baru dari grup Harmoni Makmur. Dan es sari buah segar murni dari Suji secara bersamaan. Aroma buah dan lapisan rasa ini sungguh luar biasa. Sama sekali nggak ada kesan buatan dari esens. Menjaga kualitas buah. Nilai sempurna.
Direktur Zhao kecewa berat. Ya? Apa Anda menunggu kelima juri keracunan makanan di tempat? Lalu dilarikan ambulans? Lin Yu, kamu ngomong apa sih sembarangan? Tempat publik begini, kamu berani lontarkan fitnah keji ke pesaing? Saya akan tuntut kamu lewat bagian hukum. Direktur Lin, apa maksud ucapan Anda barusan? Jangan-jangan sesi uji rasa buta tadi ada risiko bahayanya? Fitnah? Direktur Zhao, untuk memonopoli pasar selama ini, Grup Harmoni Makmur pakai bahan kimia murahan buat perang harga. Bahkan tega meracuni pesaing secara diam-diam. Lihat budaya perusahaan Harmoni Makmur. Begitu juri muntah-muntah, aku akan langsung sebarkan rilis pers. Untuk hancurkan reputasi grup Puncak Kejayaan. Rekaman Direktur Zhao itu, asli atau palsu? Grup Harmoni Makmur terlibat percobaan keracunan komersial. Palsu. Itu rekaman rekayasa AI. Ini jebakan busuk yang sengaja dipalsukan Lin Yu. Buat ngejatuhin kami. Kalau memang rekayasa, lalu untuk bukti yang satu ini, bagaimana penjelasan Direktur Zhao? Kamu siapa? Satpam. Usir orang-orang tidak berkepentingan. Saya notaris level 1. Barang bukti yang saya tunjukkan. Semuanya sudah melalui prosedur hukum pengamanan barang bukti. Dan memiliki kekuatan hukum absolut. Setelah diuji lembaga berwenang semalaman. Cairan di dalam alat suntik ini mengandung zat yang jika dicampur ke minuman akan menyebabkan keracunan makanan akut massal yang parah. Dan tadi malam, yang menyelinap ke gudang pendingin kami membawa jarum beracun ini adalah manajer toko bayaran Anda, Tuan Zhao, Nona Wang Yufeng. Dia yang suruh. Tuan Zhao yang kasih aku obatnya. Aku punya rekaman perintahnya. Aku ngaku semua. Tuan Zhao, harga saham grup Harmoni Makmur 10 menit lalu sudah mentok di batas bawah. Penipu kau. Saham Harmoni Makmur lenyap puluhan miliar dalam sehari. Kembalikan uang hasil keringat kami. Satpam. Lindungi aku. Ini semua fluktuasi sementara. Tuan Zhao, terkait grup Harmoni Makmur. Terbukti langgar aturan, pakai bahan kimia industri murah berbahaya, dugaan penipuan komersial, coba racun massal, dan manipulasi laporan keuangan besar-besaran. Harap patuhi proses investigasi menyeluruh. Semua aset grup, terhitung mulai sekarang, dibekukan total. Direktur Lin berhasil menumbangkan raksasa industri ini. Apa target selanjutnya untuk Suji Fruity? Target kami baru saja dimulai. Bos Wang, grup Harmoni Makmur sudah tamat total. Lo utang puluhan miliar. Mau untung semalam? Siapa lo? Kenapa gue harus percaya sama lo? Gue Manager San, dari Tianxing Media. Netizen benci konglomerat, kasihan yang lemah. Besok lo cuma perlu kerja sama bikin satu live streaming. Duit pasti ngalir ke lo. Lo mau gue ngomong apa di live? Gampang. Di depan kamera, lo nangis. Bilang Suji Fruity pakai kekuasaan nindas. Bekerja sama dengan konglomerat, bikin bukti palsu buat jebak lo. Sampai lo yang cuma jualan kaki 5 hancur lebur. Tapi ini semua palsu. Suji beneran pakai buah asli. Gue sendiri yang hilaf, racunin minuman buat jebak mereka. Ini kan nyuruh gue kasih kesaksian palsu. Ini pelanggaran hukum. Melanggar hukum? Sejak kapan Nurani bayar sewa? Sekarang lo itu udah dikenal santero internet sebagai pedagang busuk. Selain viral busuk, siapa yang kasih lo uang? Di belakang Suji itu ada grup Puncak Kejayaan. Lin Yu itu bukan orang yang bisa lo main-mainin. Sepintar apapun Lin Yu, emangnya dia bisa ngebungkam mulut jutaan netizen? Tinggal lo nangis-nangis di depan kamera. Suji juga nggak bakal bisa berkutik walau punya 1000 mulut. Wang Yufeng. Harusnya lo sekarang lagi sibuk ngurusin audit keuangan. Bos Lin, kumohon, dengerin aku sampai selesai. Ada yang mau ngerjain Suji. Mau ngebunuh kalian semua. Tengah malam begini nyari aku cuma buat ngomong. Mau ngebunuh kita? Grup Harmoni Makmur aja udah remuk. Siapa lagi yang sesantai itu? Ada humas hitam dari media bernama Tianxing. Hari ini mereka nemuin aku, ngasih DP 200.000. Mereka suruh aku buat live streaming besok jam 9 pagi. Buat mencemarkan nama Suji dan lo secara langsung. Modal besar menggusur, menindas rakyat kecil sampai mati.
Ceritanya ditulis menyentuh banget. Ya. Wang Yufeng, lo udah terima duitnya. Buat apa masih jauh-jauh kesini buat ngadu ke gue? Lo tinggal ambil aja duitnya dan acting sesuai naskah. Gue memang bukan orang baik. Tapi gue nggak mau selamanya jadi orang bejat kayak binatang. Lo ngaku ini, gimana beres sama komplotan humas hitam? Bodo amat, biarin aja 200.000 ini gue lepasin. Terserah mereka mau ngerusak gue sampai kayak apa. Gue cuma kesini mau bilang maaf sama lo. 3 tahun ini, otak gue udah ketutup lemak babi. Tiap hari kerjaannya cari mati ngajakin lo ribut. Wang Yufeng, ini pertama kali dalam 3 tahun, lo bicara seperti manusia. Bos Lin, dulu gue emang rakus. Gue itu orangnya jahat. Tapi pas gue digerebek, pas gue lihat gadis itu, yang namanya Su Xiao, setiap hari jujur dan rajin motong buah di tokonya. Begitu gue merem, gue langsung ingat. Dulu gue pakai esens racun buat ngerusak orang. Kalau lo memang mau tobat dan jadi orang baru, acara live besok, lo jalanin aja seperti biasa. Bos Lin, lo nyuruh gue datang? Itu live yang disaksiin jutaan orang. Begitu gue buka mulut, dalam sedetik, reputasi Suji bakal langsung tenggelam sama banjir cacian sadis. Mereka pikir lo itu peluru, kan? Ya udah, sekarang kita balik. Todongin pistol ini tepat di jidat mereka. Lin, bos, aku nggak ngerti. Apa gunanya pulpen begini? Itu siaran langsung. Nggak ada kesempatan buat rekayasa editing. Kelemahan terbesar mereka adalah terlalu serakah dan sombong. Kamu sudah tanda tangan kontrak dengan manajer San belum? Belum, dia bilang besok sebelum live, mampir ke kantor buat tanda tangan. Bagus. Besok pas kamu sampai di studio siaran mereka, jangan buru-buru tanda tangan. Pura-pura serakah. Datangi manajer San dan naikkan harga seenaknya. Naikkan harga? Maksudnya gimana? Bilang aja, Suji sekarang lagi naik daun banget. Dengan risiko dituntut, kamu bantu mereka motorin nama Suji. 200 juta rupiah itu kurang. Kamu minta pelunasan 300 juta rupiah. Minta juga, uang damai, jangka panjang dari bos besar. Aku ngerti. Aku harus mancing dia buat ngaku. Siapa dalang di balik layar yang bayar mereka buat ngejatuhin Suji? Pintar. Begitu manajer San lengah. Dan ngaku di rekaman ini konspirasi bisnis dan pemerasan. Hari kematian mereka udah di depan mata. Terus, setelah siaran langsung dimulai, di depan kamera gitu, apa aku beneran harus maki-maki kamu sesuai naskah? Begitu live mulai, semua trafik ku beri ke dia. Tapi, penghakiman sejagat maya akan kujalankan sendiri. Wang Yufeng, apa kamu mau sepenuhnya bayar lunas utang-utangmu itu? Dan bisa berjalan di jalan raya dengan kepala tegak? Mimpi banget rasanya pengen bisa begitu. Mainkan adegan ini sempurna. Jangan ada celah. Bos Wang, ngapain lama-lama? Cepet tanda tangan. Siaran langsung nasional udah mulai 5 menit lagi. Yang pre-order di online udah nembus 500.000 orang. Manajer San, semalaman gue pikir-pikir. 200 juta rupiah buat bikin gue jadi musuh abadi grup Puncak Kejayaan? Lo pikir gue pengemis? Lo main naikin harga senaknya. Kemarin udah sepakat, sekarang mau kabur? Gue bisa bikin lo lenyap dari industri ini, percaya. Hilang ya hilang. Lagian hidup gue sekarang isinya cuma utang semua. Tapi gue udah cari info. Nilai merek Suji sekarang aja udah miliaran. Pasti ada yang bayar mahal buat hancurin mereka, kan? Lo mau ngasih gue 200 juta rupiah doang buat gue nyindir. Sementara lo nikmatin biaya PR miliaran rupiah sendiri. Ogah? Enggak lo tambah. Siaran langsung ini gue boykot. Baiklah, jagoan juga kau. Asalkan kau hari ini benar-benar menghancurkan nama Suji dan Lin Yu. Tak hanya sisa 300.000 ini langsung kau terima. Bos besar di belakangku juga sudah berjanji. Setiap bulan akan mengalokasikan 20.000 dari dana PR. Sebagai uang saku buat kau. Bos besar? Bos besar yang mana? Jangan sampai nanti perusahaan kalian kabur. Aku mau nagih ke siapa? Terus terang saja, dia adalah direktur Chen dari grup Seribu Rasa. Bulan depan dia luncurkan merek baru, Suji jadi penghalangnya. Dengan dewa besar begitu yang backing, apa yang kau takutkan? Cepat tanda tangan. Baik. Manajer San, kau memang cekatan. Kalau begitu, pas siaran nanti, lihat saja aksiku. Manajer San, views-nya sudah tembus 1 juta. Penonton online sudah capai 800.000. Netizen penuhi komentar, desak korban bicara. Dengar komandoku, semuanya siap di posisi masing-masing. 3, 2, 1. Sambungkan ke panggung utama. Mulai. Keluarga besar. Ini pemilik stand tak berdosa yang dijatuhkan. Sampai ke jurang kehancuran oleh korporat raksasa. Kami bongkar topeng munafik merek teh buah. Kakak Wang, jangan takut. Saat ini ada 800.000 netizen berhati nurani di belakangmu. Tolong ceritakan pada semuanya. Bagaimana Suji dan direktur bernama Lin Yu itu menindasmu? Keluarga, kenyataannya, aku sama sekali bukan korban. Aku berdiri di sini hari ini untuk mengaku ke seluruh dunia maya. Dulu aku penipu yang jual nurani demi uang. Kakak Wang terlalu gugup. Dia mulai bicara kacau. Sutradara, potong gambarnya. Aku tidak bicara kacau. Warungku disegel. Karena aku sendiri mengkhianati hati nuraniku. Aku pakai perisa sintetis sekotak seharga 10.000. Dan buah busuk, lalu kujual 500.000 ke pelanggan setia. Sementara Suji di sebelah warungku, bisnisnya lurus dan jujur. Mereka pakai buah segar dan bersih yang langsung dikirim lewat udara. Anjir, apa-apaan ini? Plot twistnya terlalu gila. Aku iri bisnisnya laku, kusuruh orang pura-pura ditabrak. Hasilnya, aku sendiri yang celaka dan bangkrut. Sementara manajer San dari Tianxing Media ini,
Tadi pagi memberiku uang 300.000. Memaksaku mengikuti skenario mereka untuk memfitnah Suji. Dan memfitnah Direktur Lin Yu. Putus sinyalnya. Cabut listrik. Putus internet. Cepat. Gak perlu cabut. Sinyal live streaming kalian 10 menit yang lalu udah diambil alih server cloud grup puncak kejayaan kita. Lin Yu, kamu sama perempuan gila ini, komplotan jebak gue ya. Sabar dulu, Mener-san. Bos besar, yang lo ceritain ke gue tadi malam di belakang panggung. 900.000 penonton online kita, pada pengen tahu semua, tuh. Terus terang aja, dia itu ketua Chen dari grup 1000 Rasa. Bulan depan dia mau luncurin merek baru, Suji menghalangi jalannya. Siapa peduli fakta? Yang penting nama Suji jadi busuk. Hancur semuanya. Tian-san, Anda terbukti terlibat pencemaran nama baik, konspirasi jahat, dan pemerasan. Tim hukum kami telah ajukan pembekuan permanen prasidang buat seluruh rekening dasar yang terkait sama perusahaan Anda. Wang Yufeng. Uang pelunasan 300.000 yang barusan manajer Sang transfer ke lo. Anggap bonus karena bantu penyelidikan. Sesuai hukum, bebas dari pembicaraan. Semua utang atas nama lo hari ini resmi lunas. Direktur Lin, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih. Utang lo udah lunas, tapi semua kesalahan yang dulu lo perbuat harus lo bayar pakai keringat lo sendiri. Ketua Chen dari grup 1000 Rasa di balik Tianxing. Yang pakai tangan kotor Anda, mainkan kopi publik. Besok pas bursa saham dibuka, grup puncak kejayaan bakal tepat waktu nge-short saham retail Anda. Anggap aja ini kado perkenalan dari gue. Kak Lin, benar-benar di luar nalar. Kembalikan total kemarin, acara meledak. Ini resmi nembus lebih dari 500 cabang. Buat orang yang jalani bisnis dengan jujur, pasar bakal selalu kasih balasan yang paling adil. Gimana kabar grup 1000 Rasa sekarang? Kak Lin, strategi short selling mematikan. Saham retail limit bawah, kemarin marine call. Ketua Chen cari dana untuk selamatkan pasar. Jangan balas dendam, berisik dikit aja kagak berani. Kak Lin, 2 hari ini, dia jam 3 subuh udah ke gudang buat periksa stok. 1 buah yang ada titik busuknya aja, gak akan lolos dari dia. Awal waspada, sekarang semua hormat. Wang Yufeng. Bos Lin, Bos Su, kok kalian datang sendiri ke gudang? Kualitas lemon wangi kali ini edeng gila. Aku jamin pakai kepalaku. Semuanya kualitas super premium, dijamin. Kerja bagus. Laporan KIC bulan ini sudah kubaca. Kerjamu sangat bagus. Mulai bulan depan, kamu dipindahkan ke kantor pusat. Sebagai kepala KIC rantai dingin, gajimu naik 2 kali lipat. Ibu sudah memberiku pekerjaan, melunasi utangku. Itu sudah cukup. Aku tak pantas jadi kepala. Suji akan berekspansi ke seluruh negeri. Yang paling kami butuhkan adalah seorang penjaga gerbang yang pernah lihat kecurangan teknologi dan fanatik soal kualitas. Wang Yufeng, kau sudah menembus hati nuranimu sendiri. Ini semua pantas kau dapatkan. Kak Lin, grup 1000 Rasa sudah bertindak di luar akal. Ekspansi kita ke provinsi lain dihadang habis-habisan. Dihadang? Apa mereka main perang harga murah? Atau meniru trik licik Wang Yufeng yang dulu itu? Bukan, Direktur Chen, demi balas dendam. Karena kita permainkan harga sahamnya, dia benar-benar sudah gila. Dia langsung gelontorkan uang muka sebesar 2 miliar. Semua kebun lemon wangi Hainan, stroberi putih premium di provinsi dan 3 tetangganya. Semua sudah diteken kontrak monopoli eksklusif. Sekarang, 300 franchisee yang baru kita rekrut. Tidak akan bisa dapat 1 ons pun buah segar kualitas premium. 2 miliar? Dia lebih rela menanggung sendiri. Menang dari sini dari saya, daripada membiarkan rantai pasokan kita tetap hidup. Tampaknya, hadiah, permainan saham 2 hari lalu benar-benar membuat Direktur Chen itu gelap mata. Dan yang lebih parah lagi, minggu depan ada pameran teh tradisional nasional. Grup 1000 Rasa adalah penyelenggaranya. Mereka pakai hak istimewa buat sebar undangan ke seluruh industri. Secara terang-terangan menentang Suji datang untuk demo proses minuman buah segar langsung di tempat. Kak Lin, kita sekarang bahkan untuk kumpulkan lemon pameran saja tidak cukup. Datuk kesana seperti cari malu, memaksa kita akui stok habis. Datang? Kenapa tidak? Direktur Chen sudah susah payah bangun panggung dengan utang miliaran kalau tidak kita pakai. Untuk pertunjukan besar, apa tidak sia-sia kegilaannya kemarin? Tapi, Kak Lin, bagaimana dengan bahan bakunya? Tanpa buah bagus, bagaimana kita bisa lawan sari buah standar mereka di pameran? Grup 1000 Rasa bisa monopoli kebun, tak bisa monopoli hati. Ayo, kita ke pusat gudang. Temui sang penjaga gerbang kita. Wang Yufeng, Direktur Chen dari grup 1000 Rasa. Baru-baru ini ada yang dikirim ke sini untuk menemuimu? Bagaimana Direktur Lin bisa tahu? Kemarin, manajer pengadaan grup 1000 Rasa, Liu Qiang, diam-diam mengajakku bertemu. Kak Feng, kamu pasti nggak setuju, kan? Apa imbalan yang mereka tawarkan padamu? Bos Su, aku memang pernah brengsek, tapi aku tahu balas budi. Liu Qiang itu bilang, cuma perlu sebelum pameran minggu depan. Aku menukar jeruk nipis kualitas super milik Suji dengan buah busuk yang mereka siapkan. Dan aku bakal dikasih posisi direktur di grup 1000 Rasa. Kontak, jabatan, uang tunai. Pola licik Direktur Chen masih begitu primitif. Wang Yufeng, apa jawabanmu ke dia waktu itu? Aku pura-pura serakah, minta tambahan 500.000 tunai.
Dan harus DP setengahnya dulu. Dasar bego, dia percaya. Pagi tadi kiriman buah busuk. Buat penukaran itu. Diam-diam sudah dikirim ke gudang rantai dingin sewaan kita. Mantap, Kak Feng. Ini artinya kamu udah kantongin. Barang bukti rencana jahat mereka. Kita langsung beberkan saja sekarang. Jangan dulu. Kalau bukti dasar gizi ini mana, Pak? Cuma ada 100 dan 100 busuk. Direktur Chen gampang berkelit. Itulah oknum pribadi, bakal bisa gores apa masalahnya. Wang Feng, selanjutnya, ibu sih merasa. Siapa lagi yang ada kontak langsung sama kamu? Nggak ada lagi bos, cuma Liu Qiang. Dia itu keponakan langsung Direktur Chen dari grup Seribu Rasa. Dan juga koordinator lapangan acara pameran minuman terkenal. Wang Yufeng. Sekarang kirim SMS ke Liu Qiang. Ya, sudah kamu pindahkan diam-diam. Semua sampel pameran sekarang cuma sampah busuk. Satelit, Xiao. Kumpulkan stok lemon wangi kualitas terbaik pusat kita. Dan muat ke truk terpisah. Di pameran nanti. Gunakan pedang Seribu Rasa untuk memangkas habis industri ini. Lin Yu, katanya belakangan ini kalian susah dapat buah. Di provinsi tetangga, ngapain sih masa bertahan? Sari buah pekat standar grup Seribu Rasa kami. Gabung Suji ke grup Seribu Rasa, bahan baku dijamin lancar. Direktur Chen. Monopoli kebun pakai uang, atur jadwal bayar untuk menindas petani. Bubur buah bikinan kalian itu, kalau diminum. Apa nggak bau duit banget sih rasanya? Suji bisa bertahan sampai hari ini, itu karena lidah para pelanggan. Bukan karena monopoli modal. Lidah? Di industri ini, modal adalah aturan. Karena kau tidak tahu diri. Beli aja, nanti tabung di depan semua industri dan ratusan ribu penonton live, jangan salahkan kami. Grup Seribu Rasa tidak akan memberi muka untuk sesama pengusaha. Liu Qiang, antar Direktur Lin ke standnya. Layani mereka dengan baik. Baik bos. Direktur Lin, silakan. Beberapa kotak bahan baku premium itu. Saya sudah suruh orang awasi langsung, loh. Halo, Laulu. Nanti begitu es teh Suji dituang, kau langsung hasut para blogger di bawah panggung untuk teriak. Bilang saja buah-buahan mereka semuanya busuk dan berjamur. Bikin kegaduhan seheboh mungkin. Paham? Selanjutnya, kita masuk ke sesi paling dahsyat di pameran ini. Dipersembahkan oleh grup Seribu Rasa dan Suji. Sesi uji rasa buta bahan baku dan proses langsung di tempat. Rekan-rekan sejawat, para penggemar. Suji selalu mengklaim dirinya alami. Hari ini, demi keadilan, saya sendiri yang buka kotak Suji, ambil bahannya, dan buat langsung. Mana mungkin? Ini nggak benar. Kok bisa buahnya bagus? Perempuan brengsek Wang Yufeng itu, jelas-jelas bilang. Manier Liu, kau bingung? Kenapa Wang Yufeng tidak menukar? Buah bagus ini dibanding 3 kotak buah busuk yang kau kirim pagi ini? Lin Yu, jangan asal tuduh di tempatku. Liu Qiang, tutup kotak itu. Tutup? Direktur Chen, ini kan pameran amal. Biarkan 2 juta penonton online sekalian lihat. Siapa sebenarnya yang asal tuduh? Cukup kau tukar lemon premium Suji dengan sampah busuk. Pamanku nggak akan pelit kasih kau keuntungan. Pamanmu pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Grup Cita Rasa Licik. Mainnya cuma trik kotor kayak gini buat ngejatuhin saingan. Brengsek, semua ini ulah si brengsek itu di belakang saya. Gak ada hubungannya sama grup Seribu Rasa. Ini ulah dia pribadi. Si Liu Chen, grup Seribu Rasa ini bertahun-tahun memonopoli kebun buah di hulu dengan modal gede. Maksa kontrak petani. Hari ini, semua bukti kalian juga Suji dengan licik. Sudah rilis resmi kubing buah lalu. Lapor via kanal resmi. Dan baru saja, 30 supplier kebun buah inti. Yang selama ini kalian peras, udah gabung. Mengajukan permohonan bisnis resmi ke Suji kami. Karena kalian terindikasi kuat penipuan komersial. Mereka secara kolektif dan sepihak. Putus kontrak monopoli. Si Liu Chen, di pasar ini, modal boleh aja bisa beli kebun buah. Tapi gak akan pernah bisa beli hati nurani konsumen. Era monopoli kalian, tamat sudah. Tamat semua. 20 miliar yang udah gue gelontorin, lenyap semua. Kakak Feng, luar biasa. Mulai hari ini, rantai pasokan buat 500 cabang nasional, kamu yang pegang. Kak Lin, kalau malam pertama itu kakak gak lempar 200 gelas pesanan ke saya, mungkin saya udah nyerah dari dulu. Kamu salah. Yang nyelamatin kamu itu selamanya cuma diri kamu sendiri. Kalau malam pertama itu yang kamu jual ke saya, bukan lemon segar yang benar-benar kamu iri sendiri. Tapi alma sintetis berteknologi kayak punya Wang Yufeng. Gue gak bakal sudi ngasih lo sepeser pun. Kak Lin, kepala Kice baru aja email. Pergudangan rantai dingin di 5 wilayah besar nasional. Udah semua tersambung. Kak Feng bilang,
Selama ada dia dengan tangan yang pernah mainin racun teknologi ini, jangan harap ada satupun buah busuk bisa nyelundup. Masuk ke rantai dingin nasional Suji. Inti dari bisnis itu pertukaran nilai. Wang Yufeng sudah menemukan karmanya. Dan kita udah jagain pasar yang bersih ini. Dunia ini penuh godaan keuntungan. Tapi selalu ada garis dasar dan prinsip yang harus dipegang. Yang pantas kita bela dengan cara paling keras yang kita punya.